Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Anime. Melanjutkan cerita dari bagian sebelumnya, Vegito harus menerima hukuman yang sangat berat dari Daishinkan dengan kondisi dirantai selama bertahun-tahun. Tak terasa, 10 tahun sudah waktu berlalu, hingga Vegito mulai kehilangan harapan untuk bisa terus bertahan hidup. Whis yang datang menjenguknya menjelaskan bahwa ia telah mencoba berbagai cara, namun tetap tidak ada harapan untuk bisa melepaskan Vegito. Hal ini membuat Vegito semakin frustrasi dan tak tahu lagi apakah ia akan terkurung di tempat itu selamanya. Setelah mendengar penjelasan dari Whis, Vegito mengajukan satu pertanyaan terakhir. Mengapa Whis datang menemuinya setelah semua penderitaan yang telah ia lalui? Vegito sempat menduga apakah kedatangan Whis adalah untuk memintanya menjadi dewa kehancuran baru menggantikan Berus. Jujur saja, setelah semua hal berat yang ia lewati, Vegito merasa mungkin akan mempertimbangkannya. Ia berpikir jika menjadi dewa kehancuran, para dewa lain tidak akan berusaha menghancurkannya dalam waktu dekat. Whis hanya menatap Vegito dengan senyuman tipis. Ia berkata bahwa setelah 10 tahun sendirian di tempat terkutuk ini, rasa humor Vegito rupanya belum hilang. Whis mengaku senang bisa melihat senyuman itu lagi. Ia mengakui bahwa Vegito memang berhasil mengalahkan Berus dalam pertarungan resmi dan menjadi kandidat kuat dewa kehancuran baru seperti halnya Toppo. Secara kekuatan, Vegito sangat sanggup melakukannya. Namun untuk membuktikan diri di luar kondisi tersebut, Whis meminta maaf karena hal itu tidak bisa terwujud. Baik Zeno maupun Daishinkan tidak mau mengakui Vegito, apalagi menjadikannya seorang dewa kehancuran. Mereka telah mengecap Vegito sebagai seorang penjahat. Tindakan membunuh Berus dianggap sebagai bentuk pengkhianatan besar yang pantas mendapat hukuman berat. Kondisi ini mirip dengan cerita teman lama Vegito, yaitu Jiren. Meskipun Jiren terbukti lebih kuat dari Belmont maupun Toppo, Jiren tetap tidak bisa menjadi dewa kehancuran berikutnya di semesta 11. Bukan hanya karena ia menolak, tetapi ada alasan lain yang mendasarinya. Vegito sejenak menyadari kebenaran di balik kata-kata Whis. Whis kemudian melanjutkan pembahasan mengenai anting Potara yang masih menempel. Saat Whis memberikan anting Potara hitam itu, ia memperkirakan fusi mereka bertahan setidaknya 1 hari. Namun karena campur tangan Daishinkan, fusi tersebut kini bertahan selamanya. Jika Vegito berniat berpisah kembali menjadi Goku dan Vegeta, ia sebenarnya hanya perlu melepaskan kedua antingnya. Namun semua itu tergantung pada keputusan Vegito sendiri. Sambil menundukkan kepala, Vegito mengucapkan terima kasih atas informasi berharga tersebut. Meski begitu, satu hal yang masih membuatnya bingung. Mengapa Whis rela datang sejauh ini hanya untuk memberitahukan aturan malaikat dan informasi yang tidak bisa membebaskannya? Jika Vegito tidak bisa menjadi dewa kehancuran, apa sebenarnya tujuan Whis? Satu-satunya hal yang ingin Vegito lakukan adalah keluar dari tempat itu, melihat kondisi keluarganya, dan melanjutkan hidup di bumi seperti dulu. Namun dari perkataan Whis, harapan itu rasanya sudah mati. Dengan ekspresi serius, Whis mengatakan bahwa ia memang tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi maupun menyembuhkan luka mental akibat penderitaan 10 tahun ini. Namun ia berharap kata-kata selanjutnya bisa sedikit mengobati perasaan Vegito. Kedatangan Whis ke sana sebenarnya adalah untuk membebaskan Vegito. Mendengar hal itu, Vegito sangat terkejut. Antara merasa senang dan ragu, ia penasaran bagaimana cara Whis membebaskannya dan mengapa baru dilakukan sekarang. Sambil membalikkan badan dengan senyum tipis dan peluh di wajahnya, Whis menjelaskan bahwa ia tidak ingin menahan Vegito lebih lama lagi. Whis merasa waktunya sebagai seorang malaikat telah berakhir. Meskipun kekuatannya telah kembali setelah dewa kehancuran baru terpilih, sangat menyakitkan baginya untuk mengakui bahwa para dewa kehancuran telah berubah menjadi jauh lebih buruk sejak kematian Berus. Selama 10 tahun terakhir, para dewa kehancuran melakukan tindakan yang sangat keji di semesta mereka. Setelah memenjarakan Vegito, mereka menjadi sangat sombong dan arogan. Mereka tahu bahwa Vegito adalah mortal terkuat di seluruh 12 semesta yang melampaui kekuatan mereka. Setelah Vegito terkurung, mereka merasa bebas melakukan apa saja tanpa ada lagi Berus yang menjaga keseimbangan sebagai dewa kehancuran terkuat. Whis yang menyaksikan semua kejahatan itu tak mampu lagi menahan emosinya. Karena statusnya sebagai malaikat, Whis tidak bisa menghentikan tindakan mereka secara langsung. Namun setelah para dewa kehancuran menghancurkan apa yang sangat Whis sayangi, Whis mengambil keputusan bulat. Begitu dewa kehancuran semesta 7 yang baru terpilih dan kekuatannya pulih, Whis langsung bergerak menemui Vegito. Membebaskan Vegito adalah tindakan terakhir yang bisa Whis lakukan demi Vegito dan alam semesta.
Langkah ini jelas melanggar hukum para dewa. Dan konsekuensi bagi Whis adalah lenyap selamanya. Whis tidak akan menyelamatkan Vegito dengan cara memutarbalikkan waktu. Vegito yang mendengar hal itu sangat syok dan tidak bisa menerima pengorbanan tersebut. Whis hanya tersenyum lembut dan mengarahkan tangannya ke depan. Ia memohon maaf atas segala penderitaan yang harus ditanggung Vegito akibat perbuatan Daishinkan, Zeno, dan 11 dewa kehancuran. Whis paham bahwa mencampuri urusan fana dan menentang Daishinkan adalah pelanggaran berat. Namun setelah mengamati semesta 7 selama ribuan tahun, Whis akhirnya mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Kini saatnya Whis mengambil tindakan yang benar. Bukan sekadar mematuhi perintah Daishinkan secara buta. Tanpa ragu, Whis menghancurkan rantai khusus yang mengikat tubuh Vegito dengan kekuatan yang dahsyat. Seketika itu juga, Vegito terbebas. Setelah 10 tahun menanti, Vegito seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun karena sudah terlalu lama tergantung di udara, tubuh Vegito sangat lemah hingga langsung jatuh berlutut di tanah. Saat mencoba mengumpulkan kekuatannya, ia justru batuk darah. Tubuhnya terasa sangat asing dan rapuh. Tiba-tiba tubuh Whis mulai memancarkan cahaya terang. Sesuai dengan hukum para malaikat, tindakan membebaskan Vegito membuat Whis harus lenyap dari keberadaan. Vegito merasa sangat cemas dan sedih melihat gurunya harus berkorban demi dirinya. Whis tersenyum puas di detik-detik terakhirnya sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam kehampaan. Vegito tidak sanggup menahan air matanya. Ia telah kehilangan sosok guru yang mengajarinya banyak hal tentang kekuatan para dewa. Setelah kehilangan Beerus, kini ia harus kehilangan Whis. Dengan penuh kemarahan dan rasa sedih, Vegito memukuli tanah. Saat sedang terpuruk, perhatian Vegito teralih ke sebelah kirinya. Di sana tergeletak tongkat milik Whis yang ditinggalkan sebagai warisan. Perlahan, Vegito bergerak merangkak dan meraih tongkat tersebut. Saat menggenggamnya, terasa seolah tongkat itu memang ditakdirkan untuknya. Saat Vegito mengayunkan tongkat tersebut, energi dan semangat bertarungnya mendadak bangkit kembali. Vegito menyadari bahwa tongkat ini adalah hadiah terakhir dari Whis. Dengan tongkat malaikat ini, Vegito tidak hanya bisa berpindah tempat di dalam semesta, tetapi juga bisa bepergian antar semesta hingga menuju ke istana Zeno untuk menyelesaikan semua kekacauan ini. Tujuan pertama yang ingin Vegito lakukan adalah pulang ke bumi untuk menemui keluarga dan teman-temannya di Z-Fighter. Namun sebelum itu, ia tidak ingin tampil dalam kondisi berantakan. Menggunakan pisau energi dari tangannya, Vegito dengan cepat memotong brewok dan kumis tebal di wajahnya hingga kembali bersih meski tubuhnya masih sangat kurus. Vegito kemudian menggunakan tongkat tersebut dan meminta untuk dipindahkan ke planet bumi. Tongkat itu merespons dengan cepat dan langsung membawa Vegito ke semesta 7. Namun setibanya di sana, Vegito justru berada di ruang hampa udara yang gelap gulita. Tidak ada planet bumi di hadapannya, hanya ada bulan yang mengambang di kejauhan. Bingung dengan situasi tersebut, Vegito mencoba menggunakan Shunkan Ido untuk merasakan aura teman-temannya di bumi. Tetapi ia tidak menemukan siapapun. Ia terus memfokuskan pikirannya untuk mencari aura keberadaan seseorang di bumi. Namun hasilnya tetap nihil. Vegito mulai panik, mengapa bumi tidak ada di tempat yang seharusnya. Ia kemudian mencoba merasakan aura warga di planet Namek baru. Tetapi lagi-lagi ia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di sana. Seketika rasa terkejut menyelimuti wajah Vegito saat teringat ucapan terakhir Whis. 11 dewa kehancuran telah menghancurkan apa yang sangat saya sayangi. Vegito akhirnya menyadari kenyataan pahit tersebut. Selama 10 tahun ia dipenjara, para dewa kehancuran telah menyerang dan membunuh seluruh anggota Z-Fighter serta memusnahkan planet bumi. Mereka juga menghancurkan planet Namek baru agar tidak ada lagi yang bisa menggunakan bola naga. Rasa sedih yang mendalam mendadak berubah menjadi kemarahan yang luar biasa. Para dewa kehancuran tidak hanya menyiksanya selama 10 tahun, tetapi juga membantai keluarga, teman-teman, dan memaksa Whis mengorbankan nyawanya. Vegito meluapkan seluruh energinya hingga membangkitkan gabungan kekuatan Ultra Ego dan Ultra Instinct, memicu wujud Ultra Vegito. Ototnya membesar dan pancaran kekuatannya melampaui tingkatan saat ia mengalahkan Beerus dulu. Dengan tatapan dingin penuh amarah, Vegito mendeklarasikan perang. Ia akan memburu dan membunuh seluruh dewa kehancuran demi membalaskan dendam orang-orang yang dicintainya. Mulai hari ini, seluruh dewa adalah musuhnya. Lantas bagaimanakah perjuangan Vegito dalam menuntaskan misinya mengalahkan para dewa kehancuran? Apakah ia akan semakin dicap sebagai ancaman terbesar oleh Zeno? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton terus di channel Cerita Anime.